Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan keluarga petani? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membagikan video bagaimana cara membuat kompos ya. Ini adalah koi kambing. Koi kambing ini dicampur dengan sekam padi. Tahap awal adalah menyiapkan koi kambing dan kita campurkan dengan probos ya. Probos dari mikroorganisme lokal. Bahannya adalah dari Promol 12, produk dari HNI HPAI. Selanjutnya setelah ditumpuk, kita tutup menggunakan sekam padi bagian atasnya. Bisa juga langsung dicampur, itu lebih bagus karena akan memudahkan proses fermentasi. Tetapi kali ini saya menaruh sekam padi di atas dulu. Nanti setelah 7 hari baru dicampur. Tadi untuk ininya koi kambingnya sudah dikasih probos. Selanjutnya untuk sekam padinya juga kita siramkan probos kembali. Ini adalah mikroorganisme untuk mempercepat proses fermentasi di dalam koi kambing dan juga sekam padi ini. Usahakan campurannya merata ya, agar proses fermentasi bisa lebih cepat. Untuk fermentasi ini mungkin agak sedikit lambat dibandingkan bahan-bahan organik yang lainnya, karena sekam padi ini teksturnya agak keras dan juga kering ya. Maka sebenarnya idealnya dicampurkan dengan bahan-bahan hijauan, bisa sampah pasar atau sayur-sayuran atau dedaunan. Cuman kali ini saya tidak menambahkannya karena ini juga kemarin juga butuh cepat untuk agar sekam padinya itu tidak terlalu keras dan bisa dimanfaatkan sebagai unsur hara nanti bagi tanaman. Proses selanjutnya adalah penutupan ini ya, menggunakan terpal atau bahan yang lainnya. Kalau saya ini menggunakan ini sebenarnya tutup mobil ini ya, selimut mobil yang sudah rusak, saya gunakan untuk menutup pembuatan kompos ini. Usahakan menutupnya serapat mungkin agar terjadi proses fermentasi, karena menggunakan bakteri anaerob ya, menggunakan fermentasi tanpa oksigen. Ini saya tutup menggunakan tanah ya, bagian pinggir-pinggirnya, agar penutupnya menjadi rapat. Untuk fermentasi seperti ini perlu dibolak-balik nantinya, karena agar campurannya merata dan juga bakteri atau mikroorganisme lokal itu lebih mudah untuk melakukan pembusukan. Ini tampilannya ketika sudah dirapikan bagian pinggir-pinggirnya. Usahakan serapat mungkin. Sekali lagi agar terjadi proses fermentasi menggunakan proses anaerob. Ini kawan-kawan, setelah proses pengadukan koi kambing beserta sekam dan dicampur bagian atasnya saya tindih dengan batu, dan juga ini ada ini semacam mikroorganisme lokal, batang ubi kayu. Setelah itu ditutup agar dengan tidak agar rapat saja. Sebenarnya bisa menggunakan kayu yang lainnya atau tanah pun juga bisa. Sudah banyak yang sobek, maka digunakan untuk tutup ini. Pada intinya adalah agar terpal ataupun penutup ini tidak terbang ketika ada angin. Dan usahakan penutup itu memang yang ketika ada air hujan tidak tembus ke dalam selama beberapa hari ke depan. Paling tidak sepekan ya, kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Nanti akan kita karena dia harus dibolak-balik.
Nah, selanjutnya setelah 5 sampai sekitar 7 hari, kawan-kawan bisa membuka dan mengaduk kembali ya, agar campurannya merata. Karena pada awal tadi belum dicampur. Ini proses pengadukan agar sekam dan juga kuahai kambing itu bisa merata. Dan juga fungsinya adalah mengeluarkan panas yang terjadi dalam proses fermentasi. Ketika terjadi proses fermentasi akan ada ini ya, timbul panas dan salah satunya juga mengeluarkan amonia ya, karena di dalam kuahai itu pasti ada itu, dan itu akan diuapkan atau harus dikeluarkan. Nah, ini proses pencampuran antara sekam padi dengan kuahai kambingnya, atau proses pembalikan ya, proses pembalikan yang atas bisa, yang bawah bisa ke atas, demikian sebaliknya yang atas bisa ke bawah. Sekali lagi usahakan campurannya bisa rata agar bakterinya mudah untuk melakukan pengomposan. Sebenarnya di tahap awal pencampuran ini bisa dilakukan, bisa dengan manual atau bisa kalau memiliki alat seperti molen bangunan itu lebih bagus lagi ya. Dicampur, di mix sedemikian rupa akhirnya campurannya bisa merata antara kuahai dan juga sekam padi. Atau kalau ada bahan yang lain, misal sayuran atau dedaunan yang lain, agar bisa lebih sempurna dari sisi bahan baku ataupun unsur hara yang akan dihasilkan dari pembuatan kompos ini. Selanjutnya setelah dibalik ya, setelah dicampur lagi, maka kita tambahkan probos ataupun promol 12, atau bisa menggunakan E4 atau menggunakan merek dagang yang lainnya. Yang intinya adalah isinya adalah mikroorganisme yang gunanya untuk fermentasi atau pengomposan. Selanjutnya setelah itu kita tutup kembali agar terjadi proses fermentasi atau pengomposan yang lebih lanjut. Nah, inilah hasil pengomposan yang telah dilakukan, dan ini akan dimasukkan ke dalam karung ataupun di dalam polybag untuk media tanam ya. Dan kali ini saya akan menanam jahe merah di dalam karung ataupun polybag ini. Demikian, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari keluarga petani.